Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel saya. Sebelumnya saya ucapin terima kasih buat bunda-bunda yang udah ngeklik video saya ini. Dan saya mau nanyakin kabar bunda ini di rumah gimana bun. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya bun, amin. Nah, kali ini mau share kegiatan saya sore hari. Kayak biasa ini saya hari ini dapat sip malam ya bun. Jadi sebelum saya sip malam biasanya itu sore harinya saya pengen masak dulu untuk sarapannya Pak suami besok pagi. Jadi rencananya sore ini saya pengen masak makaroni keju. Terus saya pengen masak ayam goreng bawang putih sama masak sambal kecap gitu ya bun. Dan untuk ayam goreng bawang putihnya itu saya marinasi aja, terus saya masukin ke kulkas. Habis itu nanti besok pagi Pak suami tinggal goreng aja. Kalau untuk makaroni kejunya ini saya masaknya sore hari aja ya bun, nanti besok pagi Pak suami tinggal dipanasin aja. Nah, kalau untuk sambal kecapnya juga saya masak juga sore hari ini ya bun. Nah, pertama-tama ini saya mau ngerebus dulu untuk makaroninya. Ini makaroninya mau saya rebus, tapi di sini saya kelupaan ya bun untuk masukin apa tuh namanya ya, minyak makan. Biasanya harus dimasukin minyak makan gitu ya bun, biar nggak lengket. Terus makaroninya itu lebih berkilat gitu, tapi di sini nggak tahu nih kenapa saya jadi lupa. Akhirnya itu sampai selesai itu nggak dikasih minyak makan, tapi ya nggak apa-apa juga ya bun. Paling cuma lengket-lengket sedikit gitu. Nah, di sebelahnya lagi itu saya udah manasin air juga untuk masak ataupun ngerebus cabai rawit sama bawang putih untuk persiapan untuk buat sambal kecapnya. Dan di sini biasanya kalau untuk makaroninya itu bahan-bahannya kayak biasa ya bun, ada susu cair, terus ada keju. Nih kejunya saya pakai sisaan dari buat bolu panggang tape kemarin, sama ada sisaan setengah blok saya parut dulu. Terus itu saya kasih bumbu ataupun saus pasta. Terus di sini ada kasih oregano, nanti dikasih garam, gula sedikit, sama kaldu jamur, sama saya kasih bubuk keju gitu ya bun, sedikit ya bun, biar tambah mantep gitu kejunya. Dan sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan ya bun, dalam hitungan hari lagi. Kayaknya minggu depan udah bulan puasa deh bun. Bunda-bunda di rumah udah nyiapin apa aja nih bun untuk nyambut bulan Ramadan? Ada yang stok frozen food, ada yang stok meal prep, ada juga yang saya lihat nyetok untuk bukaan. Dan yang pastinya kita juga jangan lupa ya bun untuk nyiapin kesehatan sama nyiapin ibadahnya di bulan suci Ramadan nanti ya bun. Dan kayak biasa dong bun, ini saya ngebuat videonya dan masak sambil ditemenin sama Alesa. Dia nih penasaran banget ya bun waktu saya marutin keju. Padahal ini udah ada yang saya parutin, cuman dia pengen yang belum saya parut dimakannya. Ya udah saya kasihin aja sedikit, dan dia juga pengen nyobain marut. Saya bilang belum bisa ya bun, karena masih kecil, takutnya kan parutan itu tajam gitu ya bun, nanti takutnya kena ke tangannya. Jadi ini saya biarin aja dia ngeliatin saya marut, biar dia juga tahu kalau misalnya cara marut keju itu gimana. Nah, di sini tadi saya udah ngerebus cabai rawit sama bawang putih, ini udah mateng. Jadi ini langsung aja mau saya masukin ke blender. Jadi buat bunda-bunda yang lagi rajin, kalau misalnya mau ngulek juga bisa ya bun, diulek gitu. Tapi ini karena saya udah buru-buru, udah sore juga. Jadi ini cabai rawitnya sama bawang putih yang udah saya rebus tadi, saya masukin ke blender. Terus saya kasih kecap, nanti saya kasih gula sedikit, sama saya kasih garam sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Terus saya bersihin sama jeruk nipis ya bun. Nah, di sini kan kecapnya tinggal sedikit tuh ya bun, sisaan dari belanja yang bulan kemarin. Jadi saya tambahin air panas sedikit, saya gojek-gojekin gitu. Gimana ya gojek-gojekin, maksudnya saya goyang-goyang gitu pakai air panas. Terus saya masukin ke dalam blender tadi. Nah nih bun, ada nggak samaan sama saya nih kalau misalnya botol kecapnya udah mau habis gitu, langsung dikocok-kocokin sama air panas supaya ini ya bun, sayang ya bun, namanya juga jiwa mama kita itu kalau ngelihat yang kebuang-buang sia-sia itu sayang gitu ya bun.
Nah ini langsung udah selesai blender tadi, langsung aja saya bersihin ini untuk blendernya, takutnya nanti kan kecapnya itu nempel di blendernya, jadi susah dibersihin kalau nggak langsung dilap-lap gitu ya bun. Nah setelah di blender agak halus tadi, ini langsung aja saya masukin ke wadah. Berhubung saya ada stokan bawang goreng, bawang merah goreng, jadi saya masukin aja ke dalam yang tempat tadi itu langsung aja saya letakin dulu di situ. Saya tunggu sampai dingin. Nanti setelah dingin baru kita masukin ke kulkas ya bun. Lanjut, di sini saya mau cincang 2 siung bawang putihnya. Terus untuk sosisnya di sini saya potongin dadu. Kalau bunda di rumah mau ganti sama smoked beef juga boleh ya bun, atau sama bakso juga boleh. Kalau yang nggak suka sama frozen food kayak gini, boleh juga diganti sama irisan daging ayam. Sesuaiin sama selera kita di rumah aja ya bun. Kalau Pak suami sendiri, beliau itu nggak maksa ya bun kalau saya harus masak tiap hari. Tapi karena saya ya kasihan ninggalin dia, apalagi kan saya nggak bisa setiap hari nyambut dia pulang kerja. Jadi minimal saya pas pergi kerja itu waktu Pak suami pulang, makanan itu udah ada di rumah ya bun. Jadi dia teringat sama saya walaupun saya nggak nyiapin minumnya setiap hari. Minimal dia kalau misalnya mau makan itu ada ya bun, ada yang mau dimakannya gitu. Ini saya rajin masaknya juga pas Alesa udah lahir ya bun, udah ada. Jadi kan pas 6 bulan itu dia udah mulai MPASI. Nah di situ mau nggak mau saya harus masak 2 kali sehari, pagi sama sore. Dan saya pikir ya udahlah sekalian aja pas buat MPASI Alesa itu saya sekalian masak. Jadi waktu cuman berdua aja dulu pas sama Pak suami, ya kita kadang masak, kadang ya kebanyakan makan di luar gitu ya bun. Tapi karena berhubung sekarang udah punya anak, mau nggak mau ya harus dirajini ya bun masaknya biar lebih higienis dan lebih hemat juga ya bun pastinya. Kayak menu yang saya buat ini ya bun, ini makaroni keju. Ini Alisa itu suka banget ya bun sama makaroni keju ini. Ini pas saya udah selesai masak kayak gini dia sampai 3 kali nambahnya. Alhamdulillah ya bun kalau kita masak itu anak-anak sama Pak suami itu suka dan dihabisin itu rasanya seneng banget ya bun. Jadi nggak mubazir, nggak kebuang sia-sia gitu. Nah ini juga menunya ibu saya suka banget ya bun. Jadi kalau saya masak kayak gini jadi keinget ibu. Jadi nanti rencananya itu sebelum puasa saya pengen ke tempat ibu, pengen masakin ibu ini kayak gini juga. Pasti ibu tuh seneng banget ya kalau misalnya saya bawain kayak gini. Kadang saya juga suka ya bun nyobain resep masakan yang baru. Jadi misalnya yang di rumah itu pada suka sama resep masakan yang baru itu, bisa saya ulang-ulang masaknya itu aja. Tapi misalnya yang di rumah itu pada nggak suka, ya udah saya masaknya itu cuman sekali aja ya bun. Kalau dipikir-pikir kerjaan kita mama ini di rumah nggak ada habisnya ya bun. Mulai dari pagi sampai malam ada aja yang kita kerjain. Saya tadi mulai dari jam 5 udah bangun, terus saya lanjut buat sarapan. Tadi sarapannya saya masak nasi goreng, terus lanjut buat bekal Pak suami. Nah tadi pagi itu bekalnya saya masak ikan sama terong di sambal. Setelah itu lanjut saya nyuci, setelah nyuci saya nyetrika. Nah lanjut lagi saya beberes rumah, itu disambil ya bun, disambil sama momong anak. Kan kita ini sebagai perempuan kalau bisa dibilang itu kita multitasking ya bun. Semua kerjaan itu kita kerjain dalam satu waktu. Nah ini sorenya dilanjut lagi saya buat bekal untuk besok. Dan habis ini nggak bisa langsung istirahat dong bun, langsung saya siap-siap juga pergi kerjanya shift malam. Pulangnya itu biasanya besok pagi ya bun, sekitar jam 9-an. Nah ini untuk resep bawang putihnya atau ayam goreng bawang putih, biasanya itu bawang putihnya saya giling, saya kasih garam, gula, terus saya kasih merica, saya kasih ketumbar bubuk, langsung saya giling. Nah saya giling halus, setelah itu nanti saya lumurin ya bun ke ayamnya. Nah ini enak banget ya bun kalau udah kita baur kayak gini, besok pagi tinggal digoreng, itu rasanya enak banget ya bun.
Dan kalau ayamnya udah selesai dimarinasi kayak gini, ini besok tinggal digoreng aja ya bun sama Pak suami sebelum pergi kerja. Dan udah saya pesenin juga sama Pak suami sebelum digoreng itu dimasukin 2 sendok makan tepung maizena atau 2 sendok makan tepung serbaguna juga boleh ya bun, biar ayamnya itu lebih crispy. Dan ini dia, alhamdulillah udah selesai 3 menu masakan untuk bekalnya Pak suami besok. Ini lanjut aja ya bun, saya langsung beberes dan pergi kerja. Dan kali ini saya pergi kerjanya dianterin sama Pak suami. Besok pagi tuh saya pulang sama teman saya. Ini sebenarnya saya pengennya pergi pulang kerja itu diantar jemput kayak gini ya bun, tapi karena keadaan nggak bisa kita diantar jemput tiap hari, dan kita harus mandiri juga ya bun kemana-mana itu karena kan Pak suami juga kerja. Alhamdulillah ini udah nyampe di tempat kerjaan saya. Jadi ini Alesa juga ikut nganterin saya kerja tadi. Ini sebenarnya dia pengen ikutan masuk ya bun, tapi nggak boleh. Terima kasih sekali lagi buat bunda yang udah nonton. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum.